Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sally sangat tahu hubungan Kara dengan Elo yang harus terpisah karena jarak di antara mereka. Tapi Sally juga tidak habis pikir. Bisa-bisanya gadis itu sudah ke kampus dibonceng cowok lain. Mana cowok itu seniornya pula. Entah apa yang ada di otak Kara itu. Tenang aja, dia tidak akan menjadi pacar aku, Sel. Kita cuma teman kok, adik kakak aja. Ya mungkin karena Kak Arsya itu baik dan perhatian kali ya, ucap Kara yang bosan melihat wajah kesal sahabatnya itu. Apa sih Karamel? Kamu itu udah punya Elo. Apa coba kurangnya Elo? Udah ganteng, pinter, tajir. Stop, jangan bahas Elo, oke? Kara berjalan lebih dulu keluar dari kelasnya. Dia tidak menuju kantin seperti biasa, tapi malah menuju perpustakaan. Gadis itu cukup sadar diri bahwa dia tidak punya uang saat ini. Mau pinjam uang, tapi momennya masih kurang tepat karena Sally terus saja membahas masalah Elo. Kamu ngapain ke perpustakaan? Tanya Sally. Kara malah pura-pura tidak mendengar dan terus berjalan mengabaikan Sally. Sesampainya di perpustakaan, ruang itu sangat sunyi, suasana yang sangat berbeda dengan kantin yang biasa dia datangi. Terpaksa harus ke sini. Apa aku telepon ke Aska saja ya? Tapi malu banget. Aku kan masih kesel sama dia. Gumam Kara sambil memainkan tali tasnya. Kenapa nggak telepon aja? Memangnya kamu nggak ingin ke kantin? Ngemil-ngemil di kantin gitu? Bisik seseorang yang tepat berada di belakang Kara. Secara otomatis gadis itu menoleh pada laki-laki yang ada di belakangnya. Memalukan. Aska yang tiba-tiba muncul membuat Kara menutup wajahnya dengan tas, lalu berniat menghindar. Namun Aska yang selalu sigap dalam membaca pergerakan Kara, tiba-tiba menarik tangan gadis itu dan membawanya ke taman kecil yang tak jauh dari perpustakaan. Kakak kenapa tarik-tarik aku sih? Tanya Kara yang merasa diseret oleh Aska. Dia yakin pergelangan tangannya pasti akan merah-merah setelah ini. Kesini saja biar tidak mengganggu yang lain lagi belajar. Aska melepaskan cengkeramannya pada tangan Kara. Ya kan gak harus tarik-tarik Kak, protes Kara kesal. Dia memegangi pergelangan tangannya yang terasa perih. Aska tersenyum kecil memperhatikan tingkah istrinya yang menggemaskan. Dia lalu membuka dompet dan mengeluarkan uangnya. Kamu belum minta uang jajan, kata Aska sambil menyerahkan beberapa lembar uang pada Kara. Ya ampun Kak, ini banyak banget, satu saja. Kara mengambil satu lembar dan mengembalikan sisanya pada Aska. Biar nggak bolak-balik minta, ini aku kasih ATM, tapi ingat jangan gunakan untuk hal yang aneh-aneh. Kara menatap kartu bertuliskan platinum itu dengan kening yang berkerut. Ini duit Kak, buat apa? Tanya Kara yang masih juga tidak mengerti. Ya, kalau kamu ke mesin ATM, kamu bisa ambil duit dengan kartu itu. Setiap bulan, aku akan kirim uang ke ATM itu. Itu namanya uang bulanan suami untuk Is. Kara tiba-tiba menutup mulut Aska dengan tangannya. Jangan kenceng-kenceng, Kak. Kalau ada yang dengar, bagaimana? Ya sudah, kan memang kamu istri aku, jawab Aska dengan santai. Ih, apa sih Kak Aska? Mahasiswa di sini taunya kakak itu kakak aku, bukan suamiku. Jangan melanggar perjanjian kita dong. Balas Kara. Dia memasukkan ATM dan uang pemberian Aska itu ke dalam tas. Perjanjian yang mana?
Jangan pura-pura lupa, kakak bilang sendiri, jangan ikut campur urusan masing-masing. Kalau begitu, urusan uang jajan sama uang kuliah juga bukan urusan aku kan? Kara menatap suaminya dengan kesal saat laki-laki tampan itu mengatakan bahwa uang kuliah dan uang jajan Kara bukan menjadi urusan Aska. Lalu siapa yang akan membiayai hidupnya? Kakak mau aku kerja? Tanya Kara dengan kesal. Dia sudah tidak memiliki orang tua dan Kara pikir ayahnya pasti memiliki tabungan. Setidaknya dia bisa bertahan hidup dengan sisa tabungan ayahnya itu. Oke, aku akan cari kerja. Mulai hari ini kakak nggak usah kasih aku uang jajan. Aku nggak butuh dikasihani. Kara mengembalikan ATM dan uang yang Aska berikan dan berbalik badan hendak meninggalkan laki-laki itu. Saat tangan Aska akan mencekal tangan Kara, tiba-tiba Sally muncul dan memergoki mereka berdua. Kara, Pak Aska, wah, jadi kalian benar-benar saudara ya? Aku pikir kamu cuma bercanda saja, kata Sally yang sama sekali tidak mengetahui hubungan Kara dan Aska. Bukan, dia bukan adikku, dia. Kara langsung membekap mulut Aska sebelum laki-laki itu membongkar hubungan mereka yang sebenarnya pada Sally. Jangan didengerin, Sel. Dia memang gak begitu suka sama aku. Kata Mama Dita, aku tetap harus bersikap baik dan menganggapnya kakak, walaupun dia gak mau menganggapku adiknya. Sahut Kara yang tidak siap mengatakan kebenaran pada sahabatnya sendiri. Jika pernikahannya terbongkar, maka hubungannya dengan Aska yang hanya menikah dengan perjanjian juga akan terbongkar. Memalukan sekali jika ketahuan menikah padahal tidak saling mencintai. Oh, begitu. Iya sih, Ra. Pasti Pak Aska juga nggak mau menganggap kamu adiknya. Kamu kan masih kayak anak kecil, komentar Sally. Kara hanya tertawa kecil menanggapi ocehan Sally. Dia lalu merangkul temannya itu dan meninggalkan Aska. Tidak ketinggalan tatapan menusuk Kara sambil berjalan meninggalkan Aska. Kara selesai kuliah dengan perut lapar yang sejak siang ia coba tahan. Dia berjalan gontai menuju pintu keluar kampus dan tiba-tiba bersemangat saat melihat ibu mertuanya melambaikan tangan. "Mah!" teriak Kara sambil berlari menghampiri Mama Dita yang menunggunya di depan gerbang kampus. "Hai sayang, capek ya?" "Lapar, Mah." Jawaban Kara membuat Mama Dita tertawa geli. Menantunya itu bersikap manja seperti yang selama ini dia harapkan, memiliki putri yang sangat manja. "Ya sudah, sekalian saja kita beli makan di mall ya," kata Mama Dita. "Mah, belikan aku batagor aja, aku lapar, Mah." Kara mengerutkan keningnya dengan mengatupkan kedua tangan di depan wajah, persis seperti anak kecil yang membuat permohonan pada mamanya. Mama Dita lagi-lagi tertawa dan mengeluarkan uang lalu memberikannya pada Kara. Gadis itu mengucapkan terima kasih dan kembali keluar dari mobil. Lalu Kara membeli batagor seperti yang dia inginkan. Selang beberapa saat, Kara kembali dengan sekantong plastik berisi makanan dan memberikannya pada Mama Dita dan juga sopirnya. "Ini kembaliannya, Mah." Kara menyerahkan uang kembalian dari membeli makanan itu pada Mama Dita. Akan tetapi, Mama Dita langsung menolak dan menyuruh Kara untuk menyimpannya. "Buat kamu saja, sayang. Memangnya kamu gak dikasih uang sama Kak Aska?" tanya Mama Dita. Melihat Kara yang kelaparan, Mama Dita yakin putranya itu lupa tidak memberikan kewajibannya pada Kara.
Kak Aska bilang itu bukan urusan dia, Mah. Mungkin aku akan cari kerja setelah ini, jawab Kara terus terang. Bukan urusan dia. Kok bisa? Kalian kan suami istri. Jadi sebenarnya hubungan kalian itu seperti apa? Gawat, sepertinya aku salah bicara. Kalau Mama tahu perjanjian aku sama Kak Aska, bisa gawat ini.